Catch me if you can, Mr. Holmes. William James Moriarty ini siapa sih? Kok bisa banyak banget yang tertarik sama dia? William ini salah satu karakter yang melabeli dirinya sebagai konsultan kriminal. Ada banyak sudut pandang dari fiksi Sherlock Holmes ini, tapi yang saya ambil itu dari sudut pandang anime dengan judul Moriarty the Patriot. Anime yang saya tonton ini menggambarkan sistem strata sosial yang memisahkan bangsawan yang berkuasa dan rakyat yang tertindas. Melihat ketidakadilan itu, Moriarty bersaudara bertekad menghancurkan sistem kelas sosial dan mengubah dunia. Bayangin, sebuah dunia di mana pemerintahan Inggris di abad ke-19 beroperasi dengan sistem kesenjangan dengan kalangan kelas bawah terus-menerus dieksploitasi dan ditindas. James Moriarty atau The Lord of Crime ini punya pemikiran berbeda meskipun mereka kumpulan dari bangsawan juga. Mereka dianggap kriminal sekaligus pahlawan yang berupaya membawa perubahan melalui segala cara yang diperlukan. Lalu, apa kaitannya dengan tugas filsafat umum saya? Tindakan Moriarty ini didorong oleh kepatuhannya terhadap prinsip pragmatisme, sebuah aliran filsafat yang menekankan pentingnya konsekuensi dan solusi praktis. Moriarty meyakini sistem yang ada saat ini memiliki kelemahan mendasar dan harus dibongkar demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Motivasi Moriarty sangat kompleks dan bervariasi, namun tujuan utamanya adalah mengungkap ketidakadilan dan korupsi di pemerintahan dan masyarakat Inggris pada abad ke-19, khususnya eksploitasi dan pelecehan terhadap kelas bawah. Moriarty berpikir bahwa untuk membawa perubahan dan pencapaian ketidakadilan diperlukan tindakan drastis, meskipun tindakan tersebut tidak manusiawi. Moriarty menghukum siapapun yang dianggap telah melakukan pelecehan, eksploitasi, diskriminasi, atau hal-hal yang sekiranya tidak sejalan dengan keadilan dan norma sosial. Asal ia bisa memperjuangkan apa yang ia yakini benar, Moriarty tidak peduli pada apapun, termasuk pada Sherlock Holmes, detektif yang mungkin namanya udah nggak asing di telinga kalian. Moriarty senang banget mengecoh detektif tersebut dan otoritas lainnya, menikmati kecerdasan dan kelicikannya sendiri. Pemikiran Moriarty bisa dikatakan selaras dengan filosofi pragmatisme. Moriarty adalah sosok yang sangat pragmatis yang fokus pada pencapaian hasil, meskipun metode yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut tidak etis atau kriminal. Meskipun metode yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut tidak etis atau kriminal, Moriarty percaya bahwa tujuan menghalalkan segala cara dan bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Pragmatisme adalah filsafat yang menekankan konsekuensi praktis dari suatu ide atau tindakan dibandingkan dengan implikasi teoretis atau abstraknya. Pendekatan Moriarty dalam penggunaan tindakan kriminal untuk mencapai hasil yang diinginkannya konsisten dengan filosofi ini. Secara etimologis, pragmatisme berasal dari istilah bahasa Yunani, yaitu pragma. Dan beberapa juga ada yang menyebutnya dengan pragmatikos, yang berarti tindakan atau aksi, sehingga pragmatisme dikatakan sebagai filsafat atau pemikiran tentang tindakan. Kelebihan aliran filsafat pragmatisme. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu fokus pada hasil praktis. Pragmatisme menekankan pada konsekuensi dan hasil dari suatu ide atau tindakan. Hal ini membuatnya relevan dengan kehidupan sehari-hari dan membantu menyelesaikan masalah secara praktis. Kedua, membuka ruang untuk perubahan. Pragmatisme tidak terikat pada dogma atau kebenaran absolut. Kebenaran suatu ide dinilai berdasarkan kegunaannya dalam konteks tertentu. Hal ini memungkinkan pemikiran yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Ketiga, mendorong pemikiran kritis. Pragmatisme mendorong individu untuk selalu mempertanyakan dan mengevaluasi ide-ide berdasarkan pengalaman dan bukti. Hal ini membantu mengembangkan pemikiran yang kritis dan rasional. Menjembatani teori dan praktik. Pragmatisme berusaha menghubungkan teori abstrak dengan praktik nyata. Hal ini membuatnya bermanfaat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sains, dan politik.
Kekurangan aliran filsafat pragmatisme. Yang pertama, relativitas kebenaran. Penekanan pada konsekuensi praktis dapat membuat kebenaran menjadi relatif. Hal ini dapat menimbulkan keraguan tentang nilai-nilai moral dan etika yang universal. Kedua, mempersempit ruang diskusi. Fokus pada hasil praktis dapat mengabaikan nilai-nilai intrinsik dari ide-ide dan tindakan. Hal ini dapat mempersempit ruang diskusi dan menghambat pertukaran ide yang beragam. Ketiga, potensi manipulasi. Pragmatisme dapat digunakan untuk memanipulasi orang lain dengan meyakinkan mereka bahwa sesuatu adalah benar hanya karena menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Hal ini dapat berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang tidak etis. Keempat, kurangnya landasan moral yang kuat. Pragmatisme tidak memberikan landasan moral yang kuat untuk menentukan apa yang benar dan salah. Hal ini dapat membuat individu bingung dalam mengambil keputusan yang etis. Moriarty, sang dalang jenius, secara terampil menerapkan prinsip-prinsip pragmatisme dalam bercandanya yang rumit. Dia menganalisis situasi dengan cermat, mempertimbangkan semua kemungkinan hasil, dan kemudian memilih tindakan yang paling mungkin mencapai tujuannya. Namun, penting untuk diingat bahwa pragmatisme bukan hanya tentang mencapai tujuan dengan cara apapun. Pragmatisme juga tentang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita dan berusaha untuk meminimalkan kerusakan. Moriarty, meskipun termotivasi oleh balas dendam, menunjukkan beberapa contoh kepedulian terhadap orang lain. Dia membantu Sherlock Holmes dalam memecahkan beberapa kasus, dan dia bahkan menunjukkan belas kasihan kepada beberapa musuhnya.